Dalam menjaga wilayah kedaulatan maritim Indonesia, Komando Armada II tidak tanggung-tanggung dengan mengerahkan 2 kapal perang siap tempur dengan dibekali berbagai sistem persenjataan. KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653 TNI Angkatan Laut dikerahkan melakukan patroli ketat di perairan Blok Ambalat dan sekaligus memantau berbagai pergerakan di kawasan perbatasan yang kerap menjadi titik panas antara Indonesia dan Malaysia. Komitmen Indonesia untuk terus memperketat wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia ini bukan sekedar patroli biasa, di mana TNI Angkatan Laut bergerak untuk memastikan tidak ada satupun kapal asing yang berani melanggar wilayah kedaulatan NKRI. Hal itu ditegaskan dalam kutipan media akun Instagram @TNI Angkatan Laut pada 22 Februari 2025. Jika Blok Ambalat sendiri telah menjadi salah satu wilayah perbatasan paling strategis dan sensitif. Pasalnya dengan kekayaan sumber daya alamnya, wilayah ini menjadi incaran berbagai kepentingan pihak, sehingga TNI Angkatan Laut tak main-main dalam pengawasan wilayah perbatasan Kepulauan Ambalat. Menurut beberapa sumber media terkait, patroli kapal perang TNI Angkatan Laut ini bertujuan untuk menegakkan hukum laut, mencegah penyusupan kapal asing, serta memastikan tidak ada pelanggaran wilayah yang mengancam kedaulatan NKRI. Sementara menurut Panglima Koarmada II, Laksmana Muda TNI Arianto Condrowibowo, beliau menegaskan bahwa kehadiran armada kapal perang ini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. Namun yang juga menjadi perhatian dalam melakukan patroli ketat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kepulauan Ambalat. Sebab bukan hanya armada kapal perang, tetapi pasukan elit dan komando pasukan katak dan Korps Marinir juga ikut terjun dalam misi pengamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Pengerahan kapal perang TNI Angkatan Laut ini sejalan dengan instruksi tegas dari Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali, yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, di mana ia menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut akan selalu berada di garis depan dalam menjaga stabilitas dan keamanan perairan Indonesia, terutama wilayah-wilayah perbatasan yang rawan pelanggaran. Sementara itu, dalam misi TNI Angkatan Laut kali ini, tidak hanya berperan dalam pengamanan wilayah laut, tetapi juga melakukan perawatan dan pemeliharaan suar karang udara yang menjadi simbol eksistensi Indonesia di perbatasan laut RI Malaysia, di mana pasukan TNI Angkatan Laut melakukan pengecatan ulang suar serta mengganti bendera merah putih yang berkibar di puncak menara. Dengan patroli ketat, pengerahan alutsista modern, serta kehadiran pasukan elit di garis depan, tentunya TNI Angkatan Laut hadir untuk memastikan keamanan di wilayah kedaulatan maritim Indonesia agar tetap aman dan terkendali dalam pantauan pasukan elit TNI. Sementara di sisi lain, jika kita membahas negara yang bisa saja menjadi ancaman wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan Asia Tenggara, yaitu adalah Malaysia dan beberapa negara lainnya yang hingga kini masih terjadi klaim tumpang tindih terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun jika kita berkaca dari sejarah historis Malaysia dan Indonesia, Malaysia sendiri tentunya merupakan negara yang paling berpotensi mengancam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut karena Malaysia telah berhasil mencaplok beberapa pulau milik Indonesia dan memenangkannya dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu di antaranya yaitu adalah Pulau Ligitan. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun karena lemahnya argumen hukum Indonesia, Pulau Ligitan beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 oleh Mahkamah Internasional.
Selain itu, pada tahun 2006 lalu, Indonesia dan Malaysia sempat bersih tegang di wilayah Kepulauan Ambalat, dan bahkan hingga pengerahan armada kapal perang Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Kepulauan Ambalat yang juga diklaim oleh Malaysia. Sementara di sisi lain, karena alasan tersebut, maka Indonesia harus semakin memperkuat armada tempur militernya demi untuk menjaga wilayah terluar Indonesia agar tidak terulang kembali seperti Pulau Ligitan, Pulau Sipadan, dan Kepulauan Ambalat yang bisa berdampak terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara itu, jika kita berbicara Pulau Sipadan yang diambil oleh Malaysia, di mana pulau ini adalah sebuah pulau yang dulunya masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Namun pulau terpencil tersebut mendadak diklaim oleh Malaysia menjadi wilayah kedaulatannya. Kasus persengketaan wilayah Kepulauan Sipadan ini sempat menjadi isu besar dan membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia memanas hingga menimbulkan persitegangan kesiapsiagaan antara kedua negara. Namun kasus aksi saling klaim kedua negara ini dilimpahkan pada Mahkamah Internasional untuk memutuskan siapa yang berhak atas kepemilikan wilayah Kepulauan Sipadan. Pada persidangan di Mahkamah Internasional, Indonesia kalah. Hal tersebut terjadi karena Malaysia dianggap mampu mengembangkan pulau dengan baik. Selain itu, negara Malaysia telah berhasil membangun resort hingga Pulau Sipadan menjadi tujuan wisata unggul. Padahal sebelumnya, Pulau Sipadan hanyalah pulau kosong yang ditelantarkan oleh Indonesia sendiri. Namun selain Pulau Sipadan yang berhasil dimiliki oleh Malaysia dari klaim sepihaknya itu, Pulau Ligitan juga merupakan salah satu dari kelima wilayah Indonesia yang telah berhasil dimiliki oleh Malaysia. Hal tersebut terjadi karena lemahnya argumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga mengakibatkan Pulau Ligitan bernasib sama dengan Pulau Sipadan. Dengan kasus yang sama, Pulau Ligitan yang hanya sekitar 8 hektar tersebut akhirnya harus jatuh ke wilayah kedaulatan Malaysia setelah memenangkan adu argumen antara Indonesia dan Malaysia pada sidang di Mahkamah Internasional. Seperti yang kita ketahui, jika wilayah Pulau Ligitan terkenal sangat indah keadaan alamnya, sebab laut di sekitar pulau tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam hewani yang sangat melimpah sebagai salah satu aset negara, sehingga dengan kehilangan pulau ini, sama halnya Indonesia telah kehilangan wilayah kedaulatan dan harta yang berharga. Namun tahukah kita, selain Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berhasil diklaim hingga menguasai sepenuhnya wilayah tersebut, ternyata Malaysia adalah negara yang ketiga kalinya secara berturut-turut berhasil membuat Indonesia seakan kehilangan akal dan wilayah kedaulatannya secara perlahan dikuasai. Misalkan saja seperti Blok Ambalat yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang sangat luas, berhasil diklaim sepihak dan beberapa titik dikuasai oleh Malaysia hingga saat ini. Blok Ambalat adalah merupakan sebuah wilayah yang terletak di Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Wilayah ini memiliki luas yang mencapai 15.235 km persegi. Namun wilayah Laut Maritim Blok Ambalat adalah merupakan wilayah yang memiliki aset negara paling berharga dari dua pulau yang berhasil dikuasai oleh Malaysia. Sebab di wilayah yang dipenuhi oleh lautan ini, terdapat sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya adalah banyaknya kandungan minyak mentah yang sangat melimpah di wilayah Blok Ambalat. Hal tersebut membuat Indonesia dan Malaysia kerap kali mengalami persengketaan hingga sempat menimbulkan situasi yang sangat mengancam di wilayah tersebut pada tahun 2005 lalu. Pasalnya Malaysia juga ingin mendapatkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam minyak di Blok Ambalat. Sebab Malaysia menganggap jika wilayah tersebut adalah milik negaranya. Namun dengan segala cara, hingga saat ini, beberapa titik tertentu di wilayah tersebut masih berhasil dipertahankan oleh Indonesia.
Salah satunya adalah dengan terus melakukan penjagaan dan juga operasi penyisiran agar militer Malaysia tidak datang dan membuat kekacauan aksi provokasi di wilayah Blok Ambalat.